pengalaman yang paling menurut Pak Aji membuat menjadi satu pelajaran hidup bagi kami ini kaum muda? Pelajaran hidup yang bisa saya pesankan kepada teman-teman, kepada anak-anak saya, jangan menganggap bahwa orang lain itu adalah musuh dan keluarga adalah teman. Bahkan banyak yang hancur, termasuk saya, hancur karena ipar, karena teman, karena karena partner kerja. Jadi Malah dalam kesulitan kadang-kadang saya dibantu sama orang lain. Pernah saya kehabisan dana tahun 1997, sementara utang undang dalam setengah bulan itu sudah 3.800.000. Yang bantu Pak orang Jepang, bukan orang Indonesia. Yang tidak kenal siapa saya tidak kenal siapa dia. Begitu dia kasih uang, 3 hari kemudian setelah penjualan penagihan sudah ngumpul, ya saya kembalikan. Jadi Jepang itu sampai sekarang mengajak saya bekerja begitu begini, tapi saya sudah nggak nafsu. Langsung dalam batin saya, hidup ini sebentar. Akhirnya saya tidak nafsu untuk berusaha. Jadi selama ini barangkata kita tidak harus selalu percaya dengan orang lain, Pak ya? Bisa dipercaya orang lain, tapi jangan terlalu pol. Bisa bisa juga dikucilkan, tapi jangan terlalu dikucilkan. Setengah-setengah, tanggung-tanggung aja. Iya. Tidak boleh terlalu dipuji, tapi tidak boleh terlalu dibenci. Iya. Karena kadang-kadang yang kita tidak suka malah itu yang memberikan keuntungan. Ya. Dan motivasi yang paling bagus itu ketika kita dilecehkan, masa semangat kita itu lebih naik untuk bagaimana membuktikan bahwa saya itu bisa. Benar. Jadi saya pernah jalan itu, Pak. Saya hancurnya di tahun 2009. Hancurnya di situ. Saya bekerja kayu di Sangkulirang, daerah Kutai Timur, Sangatta. Di tahun 2007, 600 kubik kayu masak yang sudah siap dikirim ditangkap sama polisi. Sampai bermalam saya di tengah rawa 3 hari 3 malam. Kalau tidak melarikan diri di penjara saya. Kayu dicencang sama polisi. Nah, yang waktu pengalaman Pak Aji di laut yang terombang-ambing di arah mana? Riau. Ya, daerah di Riau. Di Riau itu waktu saya kerja ikan tuna. Saya kerja ikan tuna dari Pulau Natuna, mampir di Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Pontianak, ambil es 378 balok. Saya muat, kemudian saya berangkat jam 3 sore, pas jam setengah 6 sore antara Pulau Batang dengan Pulau Bangka, saya menabrak batu di tengah laut, sehingga kapal pecah, tenggelam. Akhirnya terombang-ambing. Dan yang membuat saya hidup pada waktu itu hanya sebuah kompet plastik kresek yang warna kuning yang harga 2.000 itu. Itu saya kasih di angin sambil berenang, dia menggelembung, saya ikat, masukkan di ketiak untuk membuat bertahan hidup. Kalau itu meletus habis saya. Yang lain ada yang pakai sempat ambil jerigen 5 liter, ada yang sempat ambil tutup kulkas, dia naikin. Ada juga yang mungkin ketakutan apa sehingga sampai saat ini tidak ditemukan. Saya 9 orang yang hidup hanya 7. Jadi pada saat kejadian seperti itu harusnya kita nggak boleh panik ya? Iya, harus santai aja. Dalam benak itu harus berkata begini, kalau memang ini sudah ajal, jangankan di laut, di darat pun kalau itu sudah ajal, mati kita hari itu. Tapi kalau tidak, apapun sebabnya pasti ada penyebabnya untuk kita selamat. Dan di laut itu kalau kita bukan ikan besar yang ditakuti akan menelan kita, bukan. Ikan-ikan kecil ketika malam itu kita dikerumuni, dicubit, termasuk ikan cumi-cumi. Temanku itu semakin luka badannya, semakin digigit sama cumi-cumi. Iya. Dan dia malah justru nggak takut, Pak ya? Iya. Kalau ikan besar enggak masalah. Malah ikan kecil yang ditakuti, karena itu yang menggerogoti kita, datang mengkumbun. Dia
kayak netek begini. Iya, 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 iya. Sambil menggigit. Jadi yang punya gigi kayak cumi-cumi, ikan-ikan yang berduri itu yang membuat kita luka-luka digigit. Kalau ikan besar enggak apa-apa. Kayak ikan hiu apa, enggak apa-apa itu. Kalau di Jadi tengah kalau di TV itu kan justru ikan hiu yang ini, tapi justru malah nggak apa-apa ya. Kalau kita di pantai Tenggara, di Mm-mm. Tenggaranya kepulauan Timor, termasuk di Pulau Komodo, itu yang ditakuti hiu Pak, karena di sana banyak karang-karang, batu-batu karang di bawah yang mempunyai rongga-rongga yang di dalamnya banyak ikan hiu tinggal. Kalau di daerah barat ke sini enggak apa-apa. Jadi kalau mulai dari lautan Hindia daerah Jawa sampai Sumatera sampai Mentawai, Nias, sampai ke Aceh, sampai ke Pulau Pulau Sabang, sampai ke Semenanjung Malaka sana enggak apa-apa. Ikan enggak. Biar ada yang ikan hiu enggak apa-apa. Tapi kalau daerah antara timur dengan Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, itu banyak ikan yang besar yang membahayakan. Di sana ganas ikan besarnya. Beda kalau daerah barat ke sana. Ada daerah-daerah Ya, tertentu ada juga. daerah-daerah tertentu. Di Kepulauan Ambon, di Kepulauan Tidore, itu bahaya ikan-ikan besar di sana. Tapi kalau daerah barat ke sini termasuk antara Jawa Kalimantan itu enggak apa-apa. Iya, karena pengalaman saya ini kan saya merantau terus ini kan selama dari tahun 1999 lah saya sudah merantau. Dia banyak juga pengalaman-pengalaman, tapi kan tidak se ekstrim Pak Aji nih. Pak Aji ini luar biasa. Gitu. Saya Pak pernah jatuh terpuruk, pernah juga ya lumayan lah. Sudah punya karyawan lebih 200. Di tahun-tahun 90-an itu kan masih jarang orang yang punya mobil Pak. Saya sudah banyak mobil pada waktu itu. Iya, iya, Tahun-tahun 90-an itu. Di tahun 2000 ini orang setelah krisis waktu itu sudah memiliki semuanya. Tapi itu pada akhirnya habis juga. Iya, iya, iya. Oke lah Pak Haji, makasih Pak Haji atas ininya, pengalamannya. Jadi untuk bekal Yuli juga lah untuk kedepannya. Makasih Pak Haji ya. Iya.